Sejauh ini, antara wadiah dan juga deposito tadi, tabungan wadiah dan deposito, Ya. ini mana yang lebih diminati oleh masyarakat? Nah, Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat PWI, kembali lagi di channel PWI Sumeneb, dan masih di program PWI Talk bersama saya Natasha Wildan. Nah, Sobat PWI, kali ini kita kembali kedatangan narasumber yang luar biasa. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat sore Pak Fajar. selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa disapa dulu Sobat PWI, Bapak. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat PWI. Semuanya salam sehat selalu, semoga selalu diberi kebahagiaan, karena itulah yang harus kita lakukan, selalu bersyukur dari setiap saat, dari udara yang kita hirup, dari langkah-langkah yang kita lakukan setiap hari. Luar biasa. Nah, Sobat PWI, Pak Fajar ini, Pak Hairil Fajar ya, adalah Direktur Utama BPRS Bakti Sumekar, yang merupakan salah satu BUMD di Kabupaten Sumeneb. Luar biasa ya. Sehat Bapak ya? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Nah, Bapak, benar ya bahwa jenengan ini adalah lulusan dari STIM Malang pada tahun 2000? Ya, jadi saya lulus S1 di STIM Malang, khusus Suara Malang, dahulu namanya ABM, Akademi Bank Malang. Wah, baik. Nah, jadi saya memang lulusan dari Akademi Bank Malang, khususnya di bidang perbankan. Oke, berarti memang sudah bidangnya ya kalau dilihat sekarang. Iya, dan Sobat PWI, beliau juga telah melanglang buana di berbagai perusahaan swasta. Salah satunya adalah perusahaan asing, yakni PT Kutai Timber Indonesia. Ya. Tadi sempat juga kita berbincang ya Pak Fajar ya? Ya, tadi. Ya. Jadi PT Kutai Timber ini adalah grup Sumitomo dari Jepang. Perusahaan ini bergerak di bidang plywood. Produknya diekspor. Di antaranya Jepang itu sendiri, kemudian ke Jerman, kemudian ke Amerika. Luar biasa. Baik, sore ini kita akan berbincang banyak hal dengan Pak Fajar. Mungkin kita akan mengawali dari bagaimana bisa tertarik untuk bergabung dan juga merintis, karena beliau juga merupakan perintis ya, Pak Fajar ya, betul, di BPRS Bakti Sumekar, Pak Fajar. Ya, alhamdulillah tahun 2002 itu sebenarnya saya ngelamar di pemerintah Kabupaten Sumeneb. Nah, namun karena pada tahun 2002 awal itu ada seleksi karyawan baru untuk PT BPRS Bakti Sumekar. Nah, alhamdulillah nama saya menjadi salah satu peserta seleksi di situ. Ya. Dan sebenarnya ya kalau kita boleh terbuka ya, waktu itu saya sebenarnya pengen jadi PHL sebenarnya di pemerintah Kabupaten Sumeneb. Ternyata seleksi lamaran yang saya sampaikan ke Pemda itu diterima di seleksi calon karyawan PT BPRS. Nah, sebenarnya ketertarikan saya sebenarnya jujur, saya nggak tahu, jujur ya, kalau boleh jujur, saya nggak tahu BPRS, karena BPRS ini adalah baru bagi saya. Kalaupun tadi disampaikan saya pernah kuliah di jurusan perbankan, dosen-dosen saya itu lebih banyak mengajarkan praktek, karena hampir dari mata kuliah yang saya peroleh itu 50% teori, 50% adalah praktek. Jadi bahkan nama BPRS itu tidak pernah dikupas sama sekali di perkuliahan. Tidak pernah. Itu ya. Hanya tahu bagaimana jadi teller, bagaimana jadi admin, seperti itu. Kira-kira. Oke, luar biasa. Nah, Pak Fajar, yang awalnya ingin melamar sebagai PHL, namun akhirnya diarahkan ke BPRS. Ini apakah ada sesuatu yang menarik di BPRS sampai akhirnya oke, siap, saya terima gitu? Ya, jadi niat saya hanya ingin kembali ke Sumeneb. Entah itu perusahaannya bergerak di bidang apa, pokoknya saya bisa pulang ke Sumeneb dulu. Saya nggak tahu kalau perusahaan yang saya lamar ini adalah bank. Jujur saya nggak tahu. Karena dalam teori perkuliahannya nggak pernah diajari tentang BPRS, nggak pernah.
diajarin hanya analisa, diajari buka laporan keuangan, bagaimana menganalisa, itu aja. Jadi BPRS ini menurut saya memang cita-cita luhur dari pemerintah Kabupaten Sumeneb untuk memiliki badan usaha milik daerah di bidang perbankan, khususnya sebagaimana bank ini punya tujuan, yaitu dua, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat berupa permodalan atau pembiayaan. Oke, luar biasa. Dan itu yang membuat Pak Fajar tertarik ya? Itulah yang membuat saya menjadi tertarik. Baik, 21 tahun telah mengabdi berarti ya di BPRS. Pak Fajar, bagaimana melihat kondisi BPRS yang sekarang dan dulu? Baik. Apakah ada perbedaan yang signifikan? Atau Alhamdulillah, tentu syukur yang tiada henti. Saya bersama teman-teman saya waktu pertama kali 12 orang. Saya ini kalau bisa dikata sebagai direktur utama, saya hanya meneruskan dari pendahulu-pendahulu saya, termasuk Pak Novi sebagai kakak saya, bapak saya, yang memang beliau adalah inspirasi bagi kami. Nah, jujur banyak hal yang kita belajar dari seorang Pak Novi ya. Saya juga bersama beliau 12 orang waktu itu. 12 orang diterima, tinggal 5 sekarang. Jadi 7-nya ini ada yang jadi PNS, ada yang memang meninggal dunia, 2 orang insya Allah kalau tidak salah. Kemudian lebihnya ini, sekarang 3 yang meninggal, maaf, 3. Jadi 3-nya mengabdi di ASN. Nah, kita tinggal 5 seangkatan. Dan alhamdulillah ya kita membawa misi bagaimana menyelaraskan visi BPRS Bakti Sumekar, yaitu produktif, kuat, menguntungkan, dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh stakeholder. Nah, untuk ukuran BUMD, perkembangan BPRS sendiri, apakah termasuk pesat atau seperti apa? Alhamdulillah, bila kita punya neraca keuangan, laporan keuangan yang sudah kita publikasikan melalui website ataupun di papan pengumuman kami, bila dibandingkan dengan BPRS atau BPR milik pemerintah kabupaten lainnya atau pemerintah kota lain, alhamdulillah kita ini tumbuh pesat. Nah, permodalan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten sungguh luar biasa. Sumeneb mensupport banyak kepada BPRS, sampai sekarang tercatat kurang lebih 166 miliar. Nah, dengan demikian pertumbuhan yang juga sangat signifikan adalah kepercayaan masyarakat. Nah, alhamdulillah saya sangat berterima kasih kepada para nasabah telah mempercayai BPRS menjadi bagian transaksi keuangan. Nah, sekarang total dana pihak ketiga sekarang kurang lebih 870 miliar. Artinya dari modal yang dimiliki pemerintah kabupaten 166 miliar, ini sudah lebih besar modalnya masyarakat. Artinya kepercayaan masyarakat ini luar biasa kepada BPRS Bakti Sumekar. Tentu kami sangat mengapresiasi ke depan. BPRS akan terus menjadi kebanggaan dan kepercayaan masyarakat Kabupaten Sumeneb dan seluruh BPRS di jaringan kantor kita di luar Sumeneb, baik Pamekasan ataupun di Jember. Luar biasa. Nah, tadi luar biasa sekali kepercayaan masyarakat kepada BPRS. Program apa saja sih yang dihadirkan oleh BPRS untuk masyarakat dan atau mungkin untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan taraf ekonomi? Sebagaimana entitas bank, itu bank punya produk menghimpun dana dan menyalurkan dana. Menghimpun dana ini kita bagaimana masyarakat ini menyisihkan sebagian dari penghasilan untuk bisa menabung. Nah, menabung itu bisa di tabungan wadiah ataupun deposito mudharabah. Apa bedanya? Kalau tabungan wadiah ini sewaktu-waktu bisa diambil kapan saja. Kalau deposito ini memang adalah bagian dari alternatif investasi yang insya Allah bagi hasilnya
besar dan menguntungkan. Nah inilah mungkin bagaimana perilaku nantinya ke depan masyarakat secara umum cerdas, artinya menyisihkan dananya untuk menabung, baik di tabungan ataupun di deposito. Nah, sementara di sisi penyaluran dana, kita memang punya program diantaranya pembiayaan konsumtif, pembiayaan untuk UMKM dan rahan. Nah, yang sangat tumbuhnya tinggi adalah rahan. Dan ini sangat diminati oleh masyarakat. Rahan itu adalah gadai emas. Inilah keuntungan rahan ini adalah di mana masyarakat punya usaha musiman, misalnya pergi untuk mencari ikan, di mana mungkin nelayan punya perahu, butuh solar, dia bisa gadaikan emas untuk permodalan nelayan. Gitu. Nah, termasuk juga gadai emas ini yang berbeda dengan pegadaian, berbeda dengan mungkin lembaga lain. Kita hitungannya harian. Kalau 3 hari atau 1 minggu selesai dan sudah mendapatkan penghasilan untuk melunasi, itu bisa dilunasi tanpa harus menghitung kita sampai dengan 1 bulan beban ujroh atau jasanya. Kira-kira seperti itu. Kembali ke deposito tadi ya, Pak Fajar. Biasanya akan digunakan untuk permodalan apa saja terkait deposito ini? Jadi deposito ini adalah produk penghimpunan dana bank. Jadi ketika masyarakat telah menabung di bank, kemudian bank akan menjadi pengelola dana. Pengelola dana akan menyalurkan kepada pengusaha. Nah, inilah rantai keuangan atau rantai bisnis. Bank itu memang menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat. Seperti itu deposito. Sejauh ini antara wadiah dan juga deposito tadi, tabungan wadiah dan deposito, ini mana yang lebih diminati? Nah, tentu karena masyarakat ini adalah masyarakat yang rasional, banyak masyarakat yang menempatkan di deposito karena bagi hasilnya lebih besar, lebih besar, kurang lebih 6% lah per tahun. Nah, kenapa? Kita masih di bawah lembaga penjamin simpanan. Nah, kenapa kita juga baik dibandingkan dengan bank lain? Sementara di luar sana, BPRS itu atau BPR punya Pemda itu rate depositonya itu di atas 7. Nah, kita 6. Dan alhamdulillah kita lebih dipercayai oleh masyarakat, baik di dalam Sumeneb ataupun di luar Sumeneb. Nah, ada banyak deposan kita, tidak hanya di Sumeneb saja ya. Orang-orang Madura, orang-orang Sumeneb yang berada di rantau, insya Allah mereka sudah menjadi nasabah, menginvestasikan dananya di kita. Kita tahu mungkin di beberapa daerah ini kan banyak yang merantau ke ibu kota, ke provinsi. Nah, itu alhamdulillah dengan adanya BPRS di seluruh kecamatan, nah ini menjadi peluang dan potensi yang cukup besar sehingga bisa hasil yang diperoleh untuk disisihkan ditabungkan di deposito tadi. Nah, Pak Fajar, kalau menurut Pak Fajar sendiri, apa sih yang membuat kepercayaan masyarakat terhadap BPRS Bakti Sumekar itu bisa sebesar itu? Jadi bank ini adalah dibangun dengan bisnis kepercayaan. Jadi semua, baik karyawan atau pemilik, siapapun lah, karyawan di BPRS ini wajib menanamkan integritas. Karena integritas ini adalah mahal. Itu yang kita bangun. Karena bisnis itu dimulai dari kepercayaan. Bisnis itu dimulai dari kepercayaan. Nah, khusus perbankan memang itu yang kita bangun. Bisnis kepercayaan. Nah, saya sering menyampaikan kepada teman-teman karyawan, ada 3 syarat kita menjadi karyawan. Sederhana, berintegritas, disiplin, dan inovatif. Apa artinya? Integritas ini adalah paling dasar. Kemudian bagaimana disiplin? Kita harus disiplin
dari setiap pekerjaan yang kita lakukan. Disuruh pantang tolak tugas. Pantang tugas tidak selesai, pantang ulur waktu. Nah, itu kalau disiplin. Terus kemudian terakhir, inovatif. Inovatif itu bekerja tanpa disuruh. Nah, itu. Tanpa diperintah. Dan apakah hal tersebut sudah dijalankan? Berapa persen kira-kira dijalankan oleh para karyawan BPRS? Setiap saat saya tiada henti kepada teman-teman, 3 hal ini tidak usah muluk-muluk. Itu yang harus dijalani, dilakukan. Karena BPRS ini 3 ini sudah cukup untuk bagaimana BPRS terus tumbuh dan maju. Biasa. Siap. Ya. Nah, beberapa waktu lalu ada juga ini ya program bunga 0% untuk UMKM. Ya. Ini seperti apa? Jadi pemerintah Kabupaten Sumeneb sangat mendukung dalam rangka bagaimana UMKM ini tumbuh dan kuat. Nah, diantaranya melalui permodalan. Permodalan yang disalurkan itu kriterianya adalah 0%, 3%, dan 6%. Jadi yang 0% ini kita batasi sampai dengan plafon 5 juta. Kalau yang klasifikasi 3%, ini ada plafonnya 25 juta maksimal. Sementara yang 6% ini maksimal 50 juta. Nah, ini kita, karena memang permodalan yang ada ini ya terbatas, menurut saya dibandingkan dengan KUR yang ada di pemerintah pusat, tentu ini bisa kita masifkan bagaimana UMKM ini terus tumbuh dan kuat. Dan itu bisa menunjang perekonomian Insya Allah. di Sumeneb juga ya. Oke, baik. Dengan omset hampir 1 triliun. 1.160 miliar kurang lebih. Oke, 1 triliun sudah mencapai 1 triliun. Lebih, ya. Baik, lebih dari 1 triliun. Berapa PAD yang telah disumbangkan dari BPRS? Alhamdulillah, sejak berdirinya BPRS Bakti Sumekar tahun 2002, tahun 2002, akumulasi PAD yang sudah kita setorkan sebanyak 93 miliar. Oke, 93 miliar. Nah, itu kebanyakan dari dana apa Pak Fajar? Jadi PAD ini sudah ada ketentuannya Mbak, dalam peraturan daerah dari laba bersih. 55% itu disetorkan setiap tahunnya. Dan akumulasinya tadi sampai dengan tahun 2022 kurang lebih 93 miliar rupiah. Dengan ini ya pendapatan yang cukup banyak juga, apakah masih ada penyertaan modal dari pemerintah daerah, Pak? Sebagaimana telah diatur peraturan daerah, insya Allah sampai dengan tahun 2024 pemerintah kabupaten akan mendukung tambahan permodalan. Namun demikian juga akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Oke, selayaknya bank di dunia tentunya ada peran untuk membantu penekanan inflasi. Ini seperti apa peran BPRS sendiri, Bapak? Baik, jadi inflasi ini adalah isu nasional. BPRS Bakti Sumekar ini bagaimana juga berperan penekanan inflasi. Di antaranya, sebagaimana kita tahu, akan terjadi kenaikan tingkat suku bunga bank. Nah, itu akan juga berpengaruh pada pola masyarakat yang dulunya konsumtif akan menyisihkan uangnya ke bank untuk ditabungkan atau disimpan. Kedua, kita selalu menghadirkan produk tadi yang murah, bagaimana UMKM ini menikmati permodalan murah sehingga bisa naik pendapatannya. Kemudian yang ketiga, kita harapkan dengan operasi pasar yang dilakukan oleh bank yang kami telah pernah adakan dan termasuk nanti menjelang Ramadan pada momen tertentu, ini akan juga membantu masyarakat mendapatkan barang murah sehingga inflasi bisa terkendali. Nah, baik. Ya. Mungkin kita akan juga meminta kira-kira rencana ke depan dari BPRS. Ya, baik. Jadi pada dasarnya BPRS Bakti Sumekar ini seperti halnya BPRS umum lainnya. Ada 4 yang harus dipersiapkan pada masa-masa yang akan datang. BPRS Bakti Sumekar ini adalah BPRS syariah.
Jadi yang pertama adalah menguatkan nilai-nilai syariah. Yang kedua, mengembangkan produk-produk kekinian yang berdaya saing. Kemudian yang ketiga, bagaimana menguatkan permodalan dan efisiensi. Yang terakhir, yang keempat, bagaimana mengembangkan digital informasi layanan. Nah, tadi kita sudah bertemu dengan Bank Umum, bagaimana fitur-fitur yang ada di tempat kita ini, yang sudah ada mobile banking kita, ditambahkan kolaborasi yang kuat untuk bisa kita kembangkan. Oke, luar biasa. Dan tentunya masih banyak inovasi-inovasi lain ya, Bapak. Baik. Sebelum kita akhiri, Bapak, luar biasa perbincangan kita di sore hari ini. Kita ingin meminta closing statement dari Pak Fajar. Silahkan. Baik, terima kasih. Sebagaimana visi tadi kita bangun, BPRS Bakti Sumekar ini harus produktif. Yang kedua harus kuat. Yang ketiga menguntungkan. Yang keempat memberi manfaat. Nah, bagaimana berbicara tentang produktif? Seluruh karyawan ini harus memiliki kontribusi besar kepada BPRS untuk meningkatkan pertumbuhan BPRS ke depan. Kemudian yang kedua, bagaimana kuat menjaga kondisi kinerja keuangan ini pada kondisi yang terbaik. Kemudian yang ketiga, bagaimana terus melakukan inovasi sehingga bisa kita memberikan kontribusi keuntungan untuk muaranya kepada PAD pemerintah kabupaten. Yang terakhir, manfaat adalah memberikan manfaat bagi seluruh stakeholder, baik pemerintah, nasabah, ataupun deposan-deposan yang memang sudah menjadi mitra strategis kita. Seperti itu. Mudah-mudahan BPRS ke depan tumbuh berkelanjutan dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya kepada BPRS seluruh masyarakat di Sumeneb dan seluruh wilayah jaringan kantor BPRS yang ada. Oke, amin. Luar biasa. Ya itu tadi Sobat PWI bincang-bincang kami bersama dengan Pak Fajar. Pak Fajar, terima kasih, sehat-sehat selalu. Sama-sama, terima kasih. Sobat PWI jangan lupa untuk terus saksikan PWI Talk di channel PWI Sumeneb. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, serta subscribe channel ini. Demikian saya Wildan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.